Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Antonius Janu Haryono, Sarjana Seni, Magister Seni dengan NIDN 002 001 8807. Saya bekerja sebagai dosen di Prodi Film dan Televisi, Fakultas Seni Media Rekam, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sejak tahun 2019. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Sebagai dosen di Prodi Film dan Televisi, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah, antara lain dasar penyutradaraan film dan televisi, tata suara film dan televisi, dokumentasi seni, efek visual, dan dasar editing. Pada pemaparan ini, izinkan saya menjelaskan proses pembelajaran pada mata kuliah penyutradaraan film dan televisi dengan kode TVA 160 dan juga merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa Prodi Film dan Televisi pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah penyutradaraan film dan televisi merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang pemahaman dan keterampilan mendalam pada proses kreatif dan teknis penyutradaraan, baik untuk film maupun televisi, yang meliputi pengembangan kemampuan dalam konsep penyutradaraan, analisis cerita, pengadeganan, casting, bahasa visual, serta mengelola seluruh aspek praproduksi, produksi hingga pasca produksi yang diwujudkan dalam sebuah karya film pendek. Terdapat beberapa capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, antara lain mampu menunjukkan diri sebagai sarjana seni dan ahli seni yang produktif, kompetitif, berwawasan lingkungan, berbasis kearifan lokal dalam karya penelitian dan penciptaan seni. Mampu menunjukkan penguasaan keterampilan dalam merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi produksi film dan program televisi dalam berbagai format dan jenis. Mampu menunjukkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat karya seni film dan televisi yang kreatif, inovatif, dan komunikatif. Dari beberapa CPA tersebut diturunkan ke dalam 4 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menyimpulkan peranan sutradara pada sebuah produksi film dan televisi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep kreatif dan teknis sutradara. Yang ketiga, mahasiswa mampu memilih atau menentukan pola-pola teknis dalam penyutradaraan film dan televisi. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan memproduksi film fiksi pendek. Dari 4 CPMK ini diturunkan menjadi 12 sub CPMK yang akan tersebar dalam setiap pertemuan. Selanjutnya, terdapat 10 bahan kajian atau materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa, yaitu yang pertama, tugas dan tanggung jawab sutradara, yang kedua, directing vision, yang ketiga, interpretasi skenario, keempat, bahasa film, kelima, acting film, keenam, sinematografi, ketujuh, tata suara film dan televisi, 8, editing film dan televisi, 9, director treatment, dan yang terakhir adalah desain produksi film dan televisi. Untuk sumber pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 2. Sumber pustaka utama, di sini saya menggunakan buku Directing Film Technique and Aesthetics, kemudian Film Directing Fundamental, Film Art and Introduction, Cinematography Theory and Practice, dan kemudian sumber pustaka pendukung saya menggunakan Acting for Film. Proses pembelajaran pada mata kuliah penyutradaraan film dan televisi secara keseluruhan direncanakan secara luring dengan 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada saat ini, saya sedang mendapat tugas tambahan sebagai sekretaris jurusan dan sekretaris prodi, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kegiatan struktural yang kadang bersamaan dengan jadwal kelas. Oleh karena itu, saya tetap berusaha untuk menjalankan proses perkuliahan sesuai dengan kalender akademik dan melakukan kelas tatap muka minimal 12 kali. Dengan menggunakan e-learning yang telah disediakan oleh kampus, saya memberikan materi dan tugas untuk mengganti proses kelas tatap muka yang tidak bisa dijalankan. Kontrak kuliah atau kesepakatan dengan mahasiswa terhadap aturan-aturan dalam kelas seperti toleransi keterlambatan, jumlah minimal presensi, bobot penilaian, disampaikan pada pertemuan pertama. Dan untuk menerapkan kedisiplinan dalam proses tatap muka, saya akan memulai dan mengakhiri kelas dengan tepat waktu. Contohnya, jika jadwal kelas pukul 8 pagi sampai jam 9.40, maka saya akan berusaha datang sebelum pukul 8 pagi. Apalagi rumah saya cukup jauh begitu ya dari kampus, sehingga persiapan lebih awal selalu coba saya lakukan. Setiap awal perkuliahan, saya selalu membuka dengan salam serta menanyakan kabar dari mahasiswa sehingga membuat kelas menjadi lebih cair.
Setelah itu baru menjelaskan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi pada pertemuan sebelumnya, begitu ya, mereview, kemudian menyampaikan materi inti di pertemuan tersebut. Kemudian proses tanya jawab sering dilakukan di sela-sela memberikan materi. Pada akhir kelas, saya akan menyimpulkan materi dan kemudian memberikan gambaran materi untuk minggu depan. Kemudian dilakukan presensi kehadiran dan menutup kelas dengan salam. Mengajar materi penyutradaraan film dan televisi bagi saya merupakan hal yang sangat menantang, terlebih mengajar di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi saat ini. Bidang film dan televisi tentu tidak akan lepas dari peranan teknologi, sehingga dalam proses mengajar diperlukan strategi dalam menyampaikan materi. Metode pembelajaran pada mata kuliah penyutradaraan film dan televisi dilakukan dalam 3 cara, yaitu ceramah, diskusi, dan project-based learning. Metode ceramah dan diskusi memiliki porsi yang cukup besar dalam proses perkuliahan ini. Seorang sutradara merupakan sosok yang vital dalam sebuah produksi film maupun televisi, sehingga banyak hal yang harus dipelajari untuk dapat menjadi seorang sutradara. Tentu tidak hanya teori yang disampaikan, namun hal yang mungkin ditemui saat berada di proses syuting. Dengan metode ceramah dan diskusi, maka saya tidak hanya menyampaikan teori-teori dari sumber pustaka yang sudah ada, namun juga dapat menyampaikan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari kepraktisian saya. Untuk mendukung penyampaian materi, kampus sudah menyediakan LCD proyektor dan speaker, sehingga saya dapat memutarkan contoh-contoh film, serta terdapat papan tulis untuk memberikan penajaman pada penjelasan materi di depan kelas. Dengan memutarkan film-film referensi, membuat kelas menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan, serta diskusi menjadi lebih hidup, karena mahasiswa dapat menyampaikan pendapat dari contoh film yang mereka tonton. Pada tanggal 19 sampai 21 Mei 2021, Fakultas Seni Media Rekam mengadakan workshop case method dan team-based project learning, di mana waktu itu saya menjadi panitia. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut juga saya terapkan dalam proses perkuliahan di mata kuliah penyutradaraan film dan televisi. Metode project-based learning diterapkan pada salah satu bentuk tugas, yaitu proyek membuat film pendek yang dilakukan secara berkelompok. Proyek pembuatan film ini juga berkolaborasi dengan mata kuliah lain seperti mata kuliah sinematografi, tata suara film dan televisi, dan editing film. Dengan menggunakan metode project-based learning, ini mahasiswa dapat secara langsung merasakan bagaimana menjadi sutradara film dan televisi. Untuk mendukung pembelajaran interaktif, maka mata kuliah penyutradaraan film dan televisi menggunakan e-learning untuk pembelajaran asinkron. Pada e-learning ini, mahasiswa dapat melihat atau mempelajari materi-materi yang sudah disampaikan di kelas tatap muka. Dengan menggunakan e-learning tersebut, mahasiswa menjadi lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan di kelas, serta menjadi lebih siap untuk mengikuti materi selanjutnya. Selain itu, untuk melihat beberapa karya referensi yang pernah saya buat dan menjadi contoh di kelas, mahasiswa dapat mengakses blog saya yang difasilitasi oleh kampus. Pada blog tersebut, mahasiswa dapat melihat hasil penelitian dan karya seni saya, sehingga dapat memperkaya referensi mahasiswa. Kemudian, untuk berkoordinasi secara efisien, mata kuliah penyutradaraan film dan televisi membuat grup WhatsApp, sehingga informasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kelas dapat dengan cepat disampaikan ke mahasiswa. Selain itu, grup tersebut saya gunakan untuk membagi materi-materi terbaru dalam bidang sutradara, seperti link jurnal, festival film, trailer film, dan lainnya. Dalam menyampaikan materi di kelas, saya sering menanyakan ke mahasiswa apakah dalam menyampaikan materi terlalu cepat atau tidak. Hal tersebut merupakan kritikan mahasiswa di awal saya menjadi dosen, sehingga saya selalu berusaha untuk dapat memperbaiki cara saya menyampaikan materi. Mahasiswa juga saya perbolehkan untuk memberikan kritik secara langsung di kelas, seperti pada batas pengumpulan karya film untuk project-based learning yang dianggap terlalu singkat. Sistem penilaian pada mata kuliah penyutradaraan film dan televisi dilakukan secara objektif dengan menggunakan tabel rencana evaluasi berikut ini. Komponen yang dievaluasi pada mata kuliah ini adalah aktivitas partisipatif, hasil proyek, tugas, UTS, dan UAS. Untuk bobot aktivitas partisipatif dan hasil proyek harus lebih dari 51% sesuai dengan aturan dari kampus. Pada mata kuliah ini, bobot dua komponen tersebut adalah 55%. Tugas 10%, UTS 15%, dan UAS 20%. Tugas membuat desain produksi film dan proyek membuat film pendek dikumpulkan melalui e-learning, sehingga mahasiswa dengan mudah dapat mengumpulkan tugas tersebut. Bagi saya, penggunaan e-learning memudahkan saya melihat data mahasiswa yang sudah mengumpulkan atau belum mengumpulkan, sehingga saya bisa mengingatkan pada saat kelas.
Selain itu, memudahkan saya untuk melihat mahasiswa yang rajin dan disiplin dalam mengumpulkan tugas. Kemudian penilaian setiap tugas tersebut juga dilakukan secara objektif dan terukur dengan menggunakan teknik rubrik tugas. Pemberian nilai akhir sesuai dengan sistem SIAK ISI Yogyakarta yang terbaru adalah poin 9-100 untuk nilai A, 90-94 untuk A-, 85-89 untuk BA, 80-84 untuk B+, 75-97 untuk B, 70-74 untuk B-, 60-69 untuk C, 50-59 untuk D, dan 0-49 untuk E. Selanjutnya, saya akan menayangkan video pembelajaran secara luring untuk pertemuan kelima pada materi bahasa film yang dilakukan pada semester ganjil 2023-2024. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Ya, selamat datang di kampus tercinta di siang hari ini. Sehat semua? Sehat. Senyum-senyum kayaknya udah sehat semua ya. Udah makan siang? Belum. Oke, di pertemuan kita yang kelima ini kita nanti akan membahas satu tema begitu ya, satu materi tentang bahasa film gitu ya. Sebelum kita masuk ke sana, mari kita mulai dengan berdoa biar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar gitu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan kelima ini, kita akan sedikit mereview begitu ya pertemuan sebelumnya di pertemuan keempat tentang interpretasi skenario. Ada yang masih ingat apa yang kemarin kita bahas, teman-teman? Breakdown karakter, Mas. Oke, breakdown karakter. Ada lagi? Breakdown artistik. Ya. Apa lagi? Masa Aswar terus yang jawab. Yang lainnya, apa yang kalian lakukan kalau kalian menganalisis skenario gitu? Apa yang kemudian akan ditulis dalam master breakdown? Tadi ada ada karakter gitu ya. Jadi ada tokoh utama atau mungkin nanti yang coach-nya gitu ya, mempelajari struktur dan plotnya sehingga teman-teman tahu strategi apa yang akan kemudian dilakukan sebagai seorang sutradara. Oke, begitu. Selanjutnya kita akan masuk di pertemuan kelima ini adalah bahasa film. Di mata kuliah ini nanti harapannya setelah teman-teman mengikuti materi ini, teman-teman dapat menyusun gitu ya, menyimpulkan bahasa-bahasa film yang akan teman-teman gunakan ketika melakukan atau menjadi seorang sutradara film dan televisi. Ketika kita bicara film, pasti teman-teman sudah tahu lah ya, ada shot, ada scene, ada sequence begitu. Kita bercerita dengan teks begitu ya, dengan kalimat ya, kita tinggal milih kata begitu ya, kemudian dijadikan kalimat, kemudian kalimat disusun menjadi satu paragraf. Nah, kalau di dalam film, teman-teman harus menyusun shot begitu kan, yang terkecil begitu. Kemudian ketika shot-shot itu kemudian digabungkan akan jadi satu scene, kemudian ketika scene digabungkan akan menjadi satu sequence. Nah, sebenarnya seperti itu, tapi yang kadang kemudian dilupakan adalah bagaimana teman-teman secara kreatif begitu ya, kemudian menyusun struktur shot itu gitu menjadi satu scene yang cukup menarik begitu. Yang sering terjadi adalah kadang kan mendekupase satu adegan begitu ya, atau satu scene menjadi shot begitu. Yang sering muncul mungkin yang kalau saya bicara kalau ini kan sudah semester 3 kan teman-teman begitu ya di mata kuliah ini, kemudian di semester 2 biasanya kan teman-teman hanya sekedar menyelesaikan adegannya begitu. Oh, adegannya orang berjalan dari titik A ke titik B begitu, kemudian didekupasekan, hanya sekedar menyelesaikan adegan ini yang kemudian menjadi cukup kalau saya bilang ya teman-teman belum mengoptimalkan nih, kenapa kemudian runtutan shot-shot itu kemudian bisa berbicara begitu kan. Nah, ini yang menjadi cukup menarik adalah bahwa ketika teman-teman merangkai shot-shot itu menjadi satu kesatuan gitu ya, yang terconnected, maka kemudian kita bisa ngomong dengan itu. Kalau runtutan itu tidak bicara apa-apa, ya kita nggak bisa menyampaikan sesuatu ke penonton begitu. Maka ketika kemudian shot-shot itu terkoneksi dengan baik begitu ya, maka kemudian bahasa itu akan muncul begitu. Ketika tata bahasa itu kemudian teman-teman bisa gunakan dengan baik begitu ya. Ya dalam tanda kutip ya teman-teman bisa mengkoneksikan shot-shot itu menjadi satu tatanan sintaksis bahasa begitu ya yang baik. Maka kemudian penonton menjadi tidak hanya ada orang yang sedang
makan gitu ya. Tapi memang akan memunculkan keterlibatan yang kemudian bisa tidak hanya kaitan dengan logika kausalitasnya begitu ya. Ada orang yang melihat ini, kemudian ada gambar orang, kemudian ada dilihatkan gambar sesuatu, kemudian orang secara asosiasinya kan logisnya kan ngomong gitu. Tapi itu menjadi harus tidak hanya jadi capaiannya, tapi harus kemudian memunculkan empati khas dari sebuah sinema begitu ya. Kalau nanti kita bicara, walaupun ya kita nggak hanya bicara dalam konteks tadi ya satu shot dirangkai beberapa shot kemudian jadi satu kalimat ya selesai, tapi dalam konteks sebuah film ya saya pikir memang harus ada satu hal yang bisa dirasakan ke penonton begitu. Nanti saya akan menyampaikan ada berapa aturan begitu ya, grammar yang cukup bisa jadi panduan begitu ya. Tapi bisa jadi kalau nanti teman-teman ngomong, Mas di film itu dilanggar kok gitu ya. Mas di film itu nggak seperti itu gitu ya. Maka saya selalu sampaikan di kelas itu ya aturan itu penggunaannya bisa jadi menjadi tepat dan tidak begitu. Tapi belum tentu benar dan salah begitu ya. Maka saya bilang ya nggak ada salah dan benar begitu ya. Tapi menurut saya sih kayak impact yang kalian ingin ke penonton bisa dapat apa enggak gitu. Kalau kemudian impact-nya yang diinginkan nggak sesuai ya berarti karena kalian melanggar aturan itu ya jadi salah. Tapi katanya kebalikannya gitu. Ketika kalian melanggar itu impact-nya jadi lebih begitu. Nah menurut saya jadi nggak ada salah dan benar. Tapi menurut saya penempatan itu yang cukup penting begitu ya. Ini yang kemarin juga cukup terjadi ketika teman-teman awal bikin film tuh kadang kan selalu ingin tertarik kayak Dutch angle begitu ya. Dalam teorinya kan benar begitu. Dutch angle itu secara teorinya ngomong kayak gini begitu ya. Tapi mungkin kalau kalian coba ditempelkan begitu ya, Dutch angle gitu ya, tanpa ada satu connection dengan shot yang lain, bisa jadi orang nggak akan paham kan, atau malah menjadi orang berpikirnya kok teknisnya salah ini, orang mau udah kuliah sampai ini kok mosok ngatur tripod aja miring dia nggak. Maksudnya kan kayak gitu. Jadi maksudnya kayak kalau kemudian teman-teman tidak memperhatikan konektivitas antar shot, bahkan dalam tanda kutip nanti kita bicara tentang subteksnya begitu ya, masalah ketika kita kasih runtutan itu, kemudian ada teknis tertentu yang coba kita langgar begitu ya, tapi kalau ternyata itu tidak terlalu kuat ya bisa jadi penonton tidak memahami itu. Itu yang beberapa teman yang masih mungkin sering terjadi begitu ya. Nah ini adalah beberapa tata bahasa yang biasanya aturan dasar yang kalau menurut saya memang penting untuk kemudian bagi teman-teman di semester 3 ini begitu ya. Ya kecuali teman-teman yang mengulang begitu ya. Kalau ada yang sudah sampai semester 7 masih ngulang begitu. Kalau di semester 3 ini saya pikir ini bisa dilakukan dulu begitu ya. Dipraktekkan dulu dengan aturan-aturan yang benar begitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah merasa bahwa sudah fasih dengan aturan itu, kemudian kalian pengen ada satu penekanan, pasti kalian akan dengan mudah menemukan di mana penekanan itu begitu ya. Di titik mana shot itu harus saya taruh begitu. Atau di titik mana saya harus menggunakan teknik seperti ini begitu. Itu mungkin akan sesuai dengan kebutuhan yang dalam tanda kutip ya terencana begitu ya. Tidak kemudian kalian pengen menekankan ke sesuatu tapi ternyata malah menurunkan dramatiknya, itu akan jadi masalah saya pikir. Tapi saya tidak membicarakan tentang benar dan salah begitu ya. Oke, ini yang sering teman-teman harus pahami karena kenapa sih harus 180 begitu kan? Kenapa sih harus 180 begitu? Kan ngambil gambar dari arah mana aja bisa begitu ya. Dan ini yang sering terjadi adalah bahwa karena layar kita kan hanya 2 dimensi begitu. Ini batasan yang dimiliki oleh medium film begitu kan. Karena keterbatasan layar kita begitu ya, yang 2 dimensi ini begitu ya, hanya ada panjang dan lebar, maka ini menjadi cukup penting begitu. Karena apa kira-kira teman-teman? Kenapa kita harus memperhatikan 180 derajat? Ada yang bisa? Mungkin Rafif bisa. Apa sih kemudian membuat kalau kemudian aturan ini dilanggar, dalam tanda kutip terlanggar secara tidak sengaja begitu. Maksudnya teman-teman sebenarnya nggak pengen loh. Apa yang kemudian menjadi dalam tanda kutip miss di penonton begitu? Kontinuitas. Nggak logis kontinuitas tadi ya. Itu sebenarnya dilihat dari apa? Dari siapa? Nah, mata penonton jadi merasakan apa? Iya, ada orientasi apa? Orientasi ruang yang membingungkan kan? Kuncinya hanya di situ. Orientasi ruang yang kemudian membingungkan penonton ya, karena 2 dimensi. Kemudian
Ada orientasi ruang yang membingungkan begitu. Ini jika teman-teman langgar begitu. Yang membingungkan kenapa? Mungkin kalau beberapa film nanti akan tunjukkan gitu ya. Ini sering kadang nggak dilanggar nggak apa-apa mas gitu ya. Kadang di beberapa film yang satu adegan atau satu scene yang isinya 2 orang, biasanya sering itu dilakukan begitu. Karena secara orientasi bisa jadi orang penonton nggak bingung kan? Ya karena di dalam scene itu hanya ada 2 orang itu. Tapi bayangkan kalau ini adalah group shot begitu. Kalian bikin adegan main permainan yang memutar nggak tahu kayak anak tangga atau apa begitu ya. Terus kemudian ada 6 orang begitu. Nah di sini akan jadi masalah kalau kalian melanggar aturan 180 derajat. Ini yang sering terjadi begitu. Karena harusnya si A ngomong dengan si B, tapi ketika kalian melanggar aturan itu, bisa jadi penonton menginterpretasikan dia ngomong dengan orang yang sebelahnya begitu. Itu yang menjadi permasalahan ketika menurut saya aturan ini dilanggar di beberapa hal begitu. Walaupun kalau dengan 2 karakter pun saya pikir saya merasa juga kadang mungkin kalau kita nggak butuh tekanan di situ ya akan jadi aneh juga begitu. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan itu kemudian di tugas di semester 2 begitu ya. Nanti di semester ini kan output di mata kuliah ini adalah proyek film pendek. Nah nanti teman-teman juga akan mengalami permasalahan yang seperti ini. Itu kalau arahnya dari sini begitu ya, teman-teman nanti bisa, ini adalah garis imajinernya begitu ya. Garis imajinernya adalah ini dari karakter A sampai karakter B. Nah, kalau kameranya dari sini berarti imajinernya adalah ini begitu. Nah, kemudian ini ada satu contoh video yang bisa kita tonton begitu ya. Who's remained on the left, but now he switches over, and because he does, Kobayashi gives us a re-establishing shot. We now see him on the right and the other gentleman on the left, and they'll retain these relative positions to each other. Oke, kalau teman-teman lihat bagaimana caranya untuk menghindari atau membuat kemudian penonton tidak merasa adanya kebingungan orientasi begitu. Gimana? Kalau di sini tadi caranya gimana? Ya, di sini tadi menggunakan memberitahu penonton bahwa telah terjadi perpindahan titik orientasi. Ada beberapa cara gitu ya. Tadi kan satunya adalah bagaimana kemudian penonton tahu kan ada perpindahan itu. Kalau di dalam contoh yang ini tadi begitu ya. Sama sebenarnya kalau nanti teman-teman mau begitu ya. Ada beberapa cara begitu ya. Contoh ini karakter A begitu. Kemudian ini karakter B. Nah, tadi kan ini katakanlah kita ngambilnya dari sini begitu ya. Ini kameranya gitu ya. Ini kamera A begitu. Nah, kalau kemudian shot awalnya adalah dari sini begitu ya. Katakanlah ini ya, ini shotnya di sini adalah A begitu ya. Berarti penonton orientasi di scene awal, di shot di scene itu adalah ini kan. Ketika kalian menggunakan ini. Nah, kemudian shot kedua katakanlah kalian dari sini begitu ya. Dari sini begitu kan. Katakanlah ini ya. Ini yang B. Ini yang B. Berarti kan imajiner masih tetap dijaga. Nah, kalau teman-teman mau ke sana begitu ya, ngambil dari sini gitu ya, pasti akan terjadi jumping kan, cross ke sana begitu kan. Menggunakan beberapa cara untuk menetralisir begitu. Contoh yang tadi itu kan adegannya yang berubah kan penonton tahu begitu ya. Kalau ini bisa jadi ada satu shot yang kalian taruh tepat di garis imajiner gitu. Atau ke sana begitu. Ini salah satu caranya karena kita sudah merubah atau menetralisir garis imajinernya. Atau kalian bikin satu pergerakan begitu ya, atau maksudnya ada satu shot yang menunjukkan kalian berubah posisinya kameranya atau orientasinya berubah. Katakanlah ada dolly track ke sana gitu ya. Dari sini ke sini begitu, B2 begitu. Berarti kita tahu kalau ada perubahan posisi. Nanti akan saya lihatkan di beberapa contoh di videonya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Siapa? Aswar, oke. Tadi kan katanya boleh dilanggar dengan penggunaan yang tepat. Nah, melanggar dengan
penggunaan yang tepat tuh maksudnya gimana ya Mas? Oke, nah maksudnya kan tadi saya bicara bahwa ini tidak ada benar dan salah begitu kan. Kalau kita bicara aturan kan kalau melanggar salah gitu kan. Tapi menurutku kapan itu digunakannya, ya saya pikir memang harus kemudian teman-teman punya alasan yang kuat begitu. Kenapa saya harus membuat penonton merasakan, kalau saya sih bicaranya apa ya, ada sedikit sangat teknikal gitu. Maksudnya itu kan satu continuity yang harusnya itu jalan sangat soft gitu, tahu ketika di satu continuity yang berjalan dengan baik itu tahu kok ada satu yang dibuat tidak continuity gitu ya. Nah karena memang sutradara pengen ada satu tekanan di situ, entah itu dari subteksnya tentang pemaknaan dari pengadeganan itu atau pemaknaan dari emosi yang ingin biar penonton juga ikut merasakan adanya perubahan itu, ya bisa aja macam-macam begitu. Maksudku ketika itu ditaruh di tempat yang tidak tepat, penonton malah tidak merasakan apa ya, yang saya pengen ada tekanan di sini, yang penonton juga merasakan emosi itu, tapi malah jadi kayak kenapa sih kok kan nggak ada kepentingan di situ untuk dinaikkan begitu, untuk dibuat jadi secara teknikal jadi merasa ada sesuatu yang berbeda begitu. Itu sih menurut saya tepatnya di situ menurut saya ya. Maksudnya kalau kalian tidak punya alasan kuat, ya bisa jadi orang akan merasakan jadi kayak teknikal salah teknis saja begitu. Tapi kalau itu ditaruh di satu, ya sesimpel kenapa das angle ditaruh di situ, saya pikir kalian punya perekanan di situ kan. Ini juga sama saya, ketika kemudian garis imajiner dilanggar di satu titik tertentu dan memang tekanan itu cukup bisa membuat lebih dramatik atau penonton merasakan ada perubahan turning point entah dari sikap karakternya. Oke, mungkin bisa salah satu dari teman-teman menjelaskan sedikit apa yang kemudian didapatkan di sesi ini. Siapa? Rafif? Menurut kamu apa yang kamu dapatkan dari materi hari ini begitu? Dari materi hari ini yang saya dapatkan sih bahwa memang ada sutradara itu memang punya keputusannya. Mungkin kalau dari peraturan 180 derajat itu kapan sesuai imajiner itu, kapan untuk dilawan, itu memang pasti akan ada alasan sendiri lah. Kalau memang dari sutradaranya memutuskan itu ya itu. Oke, ya Masya Allah. Ini ya akan saya simpulkan berkaitan dengan apa yang sudah kita dapatkan di hari ini, bahwa aturan-aturan ini begitu ya, memang mau tidak mau harus teman-teman pelajari begitu ya, aturan-aturan yang berkaitan dengan bagaimana membuat struktur gitu ya, struktur dari bahasa film ini menjadi mudah ditangkap oleh penonton begitu ya, dan bagaimana kemudian teman-teman menggunakan sintaksis tadi ya, tata bahasa ini secara benar dan baik, sehingga apa yang kalian sampaikan mungkin tidak hanya secara logis tadi, tapi kemudian memang ada satu hal yang kemudian menjadi ada ikatan dengan penonton begitu. Ya, apa yang membedakan antara film satu yang lain itu baik dan tidak biasanya sering dilihat dari sini. Bagaimana kalian mengatur tata bahasa tadi, bahasa film tadi itu, sehingga tidak hanya dimengerti begitu ya seorang penontonnya. Ya simpelnya kalian bercerita, orang yang diceritain tahu ya selesai ya. Tapi kalau yang diceritain kemudian menjadi simpatik, kemudian menjadi punya empati terhadap cerita itu, terhadap karakter itu, nah itulah yang kemudian menjadi keberhasilan teman-teman menggunakan bahasa film ini untuk menceritakan sesuatu yang hebat tadi itu. Begitu, minggu depan di pertemuan ke-6 gitu ya, kita akan mempelajari bagaimana peranan kreatif sinematografi dalam penyutradaraan film gitu ya. Nanti teman-teman akan ketemu di kelas sinematografi, tapi ini tidak membahas secara tekniknya, tapi bagaimana kemudian sutradara melihat sisi kreatif dari sudut pandang sinematografi. Begitu, terima kasih teman-teman untuk kelas hari ini. Sebelum kita mengakhiri kelas, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih, selamat siang. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video PDD UKT PT bidang pengajaran dari saya. Saya akhiri pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.